Kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar ta'lim kita pada malam hari ini Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-36 dan ke-37. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kemarin yang kita pelajari ada itu. Maka siapa yang terbawa kitab Riyadhus Shalihin buka halaman 400 berapa? 34. Kalau Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-36. Yang putri silakan perhatikan. Sudah selesai bicaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Simakkan terjemahnya satu persatu. Wala takfu, dan janganlah takfu, engkau mengikuti ma laisa laka, apa yang tidak ada laka bagimu, bihi dengannya itu ilmu. La jangan takfu mengikuti ma apa yang laisa tidak ada bihi dengannya ilmu. Laka tidak ada bagi engkau setentangannya ilmu. Innas sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati nurani, kullu ulaika semuanya itu kana anhu mas'ula adalah dianya setentangannya mas'ula akan dimintai pertanggung jawaban. Mas'ul ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Wala dan jangan tamshi, engkau berjalan fil ardi di bumi ini maraha dalam keadaan sombong. Innaka sesungguhnya engkau lan takhriqa, lan sekali-kali tidak akan bisa. Takhrika merobek, menembus bumi. Walan dan sekali-kali engkau tidak juga akan bisa tablugha, sampai
melebihi menjulang jibal, tingginya gunung. Demikian kira-kira artinya. Mari kita pahami. Kemarin telah kita awali bahwa selaku orang yang beriman kepada Allah, yakni meyakini bahwa Allah itu maha tahu segala-gala dan tidak satu pun yang tidak diketahui Allah, sekecil apapun, kapan dan dimanapun, dalam keadaan apapun. Semuanya pasti Allah ketahui karena Allah itu alim. Dia juga maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan, maha mengawasi, maha menjaga, maha meliputi, maha dekat. Siapa yang mengimani, meyakini itu semua, bahwa Allah alim, sami', basir, syahid, raqib, muhit, hafiz, qarib, maka tentu dia akan hati-hati dan waspada melakukan apa saja, termasuk mengucapkan, mengatakan sesuatu yang tidak dibenarkan, karena semuanya pasti diketahui oleh Allah dan juga dicatat oleh malaikat. Dan siapa yang mengimani, meyakini, mempercayai adanya kehidupan akhirat, bahwa semua yang kita ucapkan pasti akan dimintai pertanggungjawaban, itulah yang mencegah kita untuk membicarakan, mengucapkan, mengatakan, menyebut sesuatu yang berakibat risikonya, bahayanya kepada kita sendiri. Karena penyebab terbesar orang masuk neraka adalah mulutnya, termasuk ke dalamnya bergunjing, namanya ghibah. Nah, ini Abi mengingatkan kajian kita kemarin, ghibah, menyebut, membicarakan orang lain ketika dia tidak hadir, di mana dia tidak suka dan benci apabila kita sebut, kita ucapkan, kita katakan tentang dirinya. Namanya ghibah. Orang terjemahkan bahasa kita gunjing. Ayat yang kita pelajari kemarin adalah surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12, itu kemarin. Kenapa ini kita pelajari? Karena ini termasuk adab bicara. Inilah adab yang perlu sekali kita perhatikan. Karena dalam hadis juga telah kita sampaikan, laisal mu'min bitta'an. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencaci, cerca, mencela. Walal la'an, dan tidak pula orang mukmin itu orang yang suka mengkutuk, melaknat, sumpah serapah. Walal fahish, dan orang mukmin itu bukan pula orang yang suka berkata keji. Walal badhi, dan tidak pula orang yang suka berkata kotor, berkata kumuh, mengucapkan carut marut. Nah, ini yang mendorong kita menyampaikan itu kemarin. Termasuk kalamnya mencaci, cela, mencerca, mengolok-olok, memanggil teman dengan bahasa yang tidak bagus.
menyebut kawan dengan bahasa binatang misalnya, seperti kata-kata baruang misalnya. Itu besar dosanya. Bantuang itu besar dosanya karena mencaci ciptaan Allah. Kenapa ini kita pelajari, kita pahami? Karena nilai kita antara lain nilai dengan ucapan kita. Kalau kita ingin mengatai orang, suruh dia bicara. Bicaralah, saya akan dengarkan. Setelah itu saya akan tahu siapa dirimu. Makin banyak kita bicara, makin tahu orang siapa kita. Kalau bahasa kita itu kasar, carut marut, kotor dan keji, orang menilai kita. Ini salah satu hal yang mendorong kita untuk mendahulukan bab adab bicara dan larang bicara. Nah, sekarang kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang kita pelajari hari ini, malam ini, surat Al-Isra. Surat ke-17. Ayat ke-36. La taqfu. La, jangan, takfu, engkau mengikuti. La taqfu, jangan engkau mengikuti. Ma, sesuatu yang laisa, tidak ada. Laka, bagimu, setentangannya ilmu. Apa maksudnya? Ini adalah larangan. Larangan agar kita manusia, terutama orang yang mengaku beriman, jangan sampai dia mengucapkan, menyebut, mengatakan sesuatu yang tidak ada baginya ilmu. Seperti kata para ulama, seseorang mengatakan apa yang tidak dilakukannya, dikatakannya saya melakukan. Apa yang tidak dilihatnya, dikatakannya dia melihat. Apa yang tidak didengarkannya, dikatakannya dia dengar. Termasuk ke dalamnya memperturutkan perasaan, sangka-sangka yang kita tidak ada ilmu tentang itu. Ada 3 buah kitab tafsir ulama menjelaskan tentang itu. Berarti kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang kita tidak tahu tentang itu, lalu kita ucapkan. Kita tidak melihatnya, kita bilang melihatnya. Berarti kita mengucapkan sesuatu yang tidak ada ilmu. Kita tidak pernah dengar, lalu kita katakan kita mendengar. Ilmu kita tidak ada tentang itu. Kita tidak pernah melakukannya, lalu kita katakan kita melakukannya. Termasuk ke dalamnya mauta, bicara, bohong. Mengarang-arang cerita, membual. Juga termasuk ke dalamnya mengikuti apa saja yang kita tidak punya ilmu tentang itu. Para ulama juga menyebutkan ini namanya taklid.
Apa taklid? Mengikuti sesuatu tanpa ilmu, namanya taklid. Yang dikatakan taklid, salah satu definisinya adalah mengikuti sesuatu bighairi ilmin, tanpa ada ilmu kita tentang itu, lalu kita ikuti. La takfu namanya, jangan engkau ikuti. Takfu itu maknanya mengikuti. Makna takfu, engkau mengikuti. Asal katanya mengikuti jejak orang lain. Dia berjalan lalu kita berjalan ke sana, namanya engkau mengikuti. Maka termasuk ke dalamnya apapun yang kita tidak tahu, tidak ada ilmu tentang itu, mendengar tidak, melihat tidak, mempelajari tidak, lalu kita ikuti. Mendengar tidak, melihat tidak, membaca tidak, mengilmui tidak, tahu juga tidak, lalu kita ikuti itu. Termasuk dalam ini, la takfu namanya. Apa ilatnya, apa alasannya, makanya kita dilarang. Disebutkan di bawah, perhatikan di bawahnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati nurani, kullu ulaika, semuanya itu, kullu ulaika, semuanya itu. Dalam bahasa Arab, dan biasanya orang Arab mengungkapkan sesuatu yang berakal dan yang tidak berakal dengan ulaika. Berarti kullu, setiap masing-masingnya itu, baik pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu kana anhu mas'ula, adalah masing-masingnya itu setentangnya dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan, serta apa yang kamu pahami, lalu engkau ucapkan, engkau katakan, engkau sebut, engkau bilang bagaimana begini-begini, akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Kapan dan di mana? Nanti di akhirat. Diulang lagi. Kenapa kita dilarang mengikuti sesuatu? Mengucapkan sesuatu, menyebutkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentang itu. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan ditanyai. Hati ditanyai, dimintai pertanggungjawabkan. Kenapa kita sebutkan itu? Kenapa itu kita ucapkan? Kenapa itu kita bilang? Kenapa itu kita katakan? Dan kenapa itu kita bicarakan? Mas'ula, ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, siapa yang beriman? Siapa yang beriman? Apa iman? Meyakini, mempercayai. 3 hal. Mengimani, meyakini, mempercayai. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan, Allah mengawasi, Allah mendekat, Allah meliputi. Yakin dia, apapun yang diucapkannya, disebutkannya, dikatakannya, Allah mendengarkan, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. 1. Dia yakin, dia percaya malaikat mencatat, menulis. Nama malaikatnya kiraman katibin. Kiram yang mulia, katibin yang mencatat. Kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang selalu mencatat, menulis apapun yang kita ucap. Wa inna alaikum
lahafizin kiraman katibin, katib yang menulis, katibin para penulis, kiraman mulia, malaikat-malaikat penulis yang mulia. Disebut juga dengan raqibun atid, raqib atid dalam surat Qaf. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, surat Qaf surat ke-50. Tidaklah satu patah kata terucap melainkan raqib atid mencatat dan menulisnya. Mengimani, meyakini, mempercayai ada malaikat yang mencatat setiap kata yang kita ucap, setiap lafaz yang keluar di mulut kita, setiap apa yang kita sebutkan, bahkan hanya sepatah kata. Abi baca kita tafsir, walaupun itu kita kan aduh, ondeh, satu kata, ma yalfizu min qaulin, satu qaul, dicatat oleh malaikat, didokumentasikan lalu dibikin filenya. Lalu mengimani, meyakini, mempercayai. Habis sudah penat menerangkan? Coba perhatikan. Mengimani, mempercayai, meyakini bahwa masing-masing kita akan dipanggil menghadap pencipta kita. Setelah kita mati, jasad kita dimasukkan ke tanah, lama-lama jadi tanah. Ruh kita ditempatkan di satu tempat namanya alam barzakh. Semenjak Nabi Adam, siapapun yang mati di situ berada ruhnya, ruh yang diambil malaikat, alam barzakh. Lalu setelah kiamat, Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha segala bisa, menciptakan jasad baru kita seperti model sekarang. Bentuknya bentuk sekarang. Umur berapa meninggal, wafat, bentuk siapa kita wafat, maka dibikinkan jasad barunya pas seperti itu. Lalu ruh yang berada di barzakh diperintahkan untuk masuk ke jasad barunya, maka terjadilah kehidupan, namanya hidup kembali, bangkit kembali. Setelah dihidupkan, bangkit kembali, dipanggil, dikumpulkan, dipanggil. Setelah sekian lama baru kita disidang, diadili, ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu yang dimintai pertanggungjawaban adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sebut-sebutkan. Apa maksud diminta pertanggungjawaban? Ditanya kita, kenapa kita mengucapkan itu? Kenapa kita mengatakan itu, menyebut itu, membicarakan itu? Padahal ilmu kita tidak ada. Kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah mengetahuinya. Lalu kita katakan begini, diminta tanggung jawab. Kalau tidak benar, kalau dusta, bahaya. Perhatikanlah. Ini dasar namanya, dasar ilmu yang harus engkau tahu. Dasar keimanan, dasar keyakinan. Kalau dasar keimanan tidak duduk, itu makanya orang sekarang sembarang cuap-cuap saja. Karena tidak ada yang berani melarang bicara. Seenaknya saja dia bicara di media-media sosial, di wawancara. Tidak ada yang menahan, tidak ada undang-undang. Dia bicara dengan mulutnya.
Dialah di media-media massa, di media-media sosial. Tapi kalau orang beriman, yakin percaya dia, setiap katanya itu akan dipertanggungjawabkannya, akan dimintai pertanggungjawabannya, tidak kira dia akan berhenti bicara yang buruk-buruk. Itu makanya disangkutkan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut. Dapat di kita hadisnya, cuma perlu kita yakini. Man kana, siapa yang adalah dia beriman kepada Allah, meyakini, mempercayai Allah, yaitu Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah menyaksikan, Allah meliputi, Allah maha dekat, Allah mengawasi, Allah mengetahui segala-galanya, termasuk apa yang diucapkannya. Yakin kepada kehidupan akhirat. Nanti di kehidupan akhirat sana kita hidupkan lagi, lalu dipanggil menghadap pencipta kita Allah, menghadap Malik Yaumiddin, menghadap Malik Yaumiddin. Ditanya masing-masing kita, lalu diberi balasan. Wail. Salah satunya wailul yauma idil wailul likulli humazatil lumazah. Ini kenapa kalian yang murid-murid ini dasar alas, yakni meyakini, mengimani Allah, meyakini, mengimani ada malaikat yang bertugas, meyakini, mengimani ada kehidupan akhirat. Sudah 3 rukun iman yang kita pelajari itu. Berapa rukun iman? Berapa? 6. Iman kepada Allah. Apalagi? Iman percaya yakin kepada malaikat. Apalagi? Iman yakin percaya kepada kitab. Apalagi? Iman yakin percaya kepada Rasul. Apalagi? Iman kepada hari yang akhir. Apalagi? Kepada qadar baik dan buruk. Iman meyakini, mempercayai. Berpengaruh. Iya, jangan orang pula dimarahi antum yang berpengaruh. Iman itu mempengaruhi kita. Yang bisa menghambat seseorang untuk bicara seenaknya, tak pikir-pikir, menduduh, menggunjing, menfitnah, menyebarkan aib, mencaci, mencela, mengatakan kata-kata jelek dan buruk, menghina dan seterusnya, sumpah serapah, mengkutuk, melaknat, banyak kata-kata yang keluar. Hanya orang yang mengimani yang bisa menahan mulutnya mengatakan yang tidak baik. Kenapa? Dia yakin ini ada pertanggungjawabannya, ini ada balasannya, ini ada hukumannya, ini ada sanksinya. Satu neraka spesial Allah ciptakan untuk mulut. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Neraka hutamah diciptakan oleh Allah salah satunya untuk orang yang tidak pandai menahan, mengendalikan mulut. Kerjanya humazah, lumazah. Kenapa yang tidak bisa konsentrasi mendengar itu? Humazah. Apa itu humazah? Apa itu humazah? Wailul likulli humazah. Apa itu humazah? Pengupat. Lumazah, pencela.
Yang mengupat, yang mencela itu apa? Telinga, hidung, mata, kepala, tangan, kaki, tidak apa? Mulut. Kala sekali-kali jangan begitu. Kalau kalian tidak berhenti mengupat, mencela, mencaci cerca, la yumbadanna fil hutama, akan dilempar dengan menjijikkan ke dalam hutama. Apa arti hutama? Arti hutama mencabik-cabik, menghancur-hancurkan sampai cair, namanya hutama. Karena kerja orang yang mengupat, menggunjing, mencela, mencaci maki, dia sudah merobek-robek, mencabik-cabik kehormatan orang, harga diri orang, martabat orang, kemuliaan orang, dicabik-cabiknya dengan apa? Mulutnya. Mencaci orang, mencela orang, itu berarti kita merobek-robek orang, menjatuhkan kemuliaan orang, harga diri, menggunjingkannya, menuduhnya, menyebarkan aibnya, membongkar rahasianya. Itu berarti kita mencabik-cabik, merobek-robek, meremah-remah, menghancur-hancurkan kemuliaan harga diri seorang dan kemaluannya. Maka dicocokkan dengan nama neraka hutamah. Apa arti hutamah? Menghancur-hancurkan, merobek-robek, meremah-remah. Itu bahaya mulut. Tapi dengar antum-antum ini, di sini kita tidak ada mengajarkan kata-kata carut marut. Ada? Ada kurikulumnya. Mengajarkan wa'ang wa'den, tidak ada kurikulumnya. Mengajarkan menjijir, mencibir, mencela, mencaci, memaki, menggunjingkan, tidak ada. Kita di sini tidak ada. Tidak ada kitabnya. Yang ada kitab Ta'lim, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram, kitab akhlak, kitab tarikh. Itu yang ada. Tidak ada kita mengajarkan yang buruk-buruk. Tapi antum melakukannya. Mengolok-olok, mencaci, mencerca, menjelek-jelekkan, mempermain-mainkan, membuli dengan kata-kata. Makanya Nabi ajarkan ini. Kalau tidak ada iman, tidak yakin, tidak percaya, Allah pasti mengetahuinya, mendengar. Tidak yakin malaikat mencatat, tidak yakin nanti akan kita ditanyai, diminta pertanggungjawab, lalu diberi balasan, akan dihumban ke neraka utama. Tidak yakin, tidak percaya, itu penyebab orang bicara semau-mau, seenak-enaknya. Apa yang bisa menghambat orang? Iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyas, atau hendaklah dia diam daripada bicara-bicara yang tidak tentu arah. Diam. Inna sam'a wal basara, apa ini? Penglihatan. Sama apa? Pendengaran. Pendengaran, penglihatan, al-fuad, hati. Kullu, tiap-tiap masing-masing, ulaika, tiap-tiap masing-masing semuanya itu, kana, adalah dianya, semuanya. Anhu, setentangnya, mas'ul ditanya. Ada apa ilham? Ilham ada apa? Dengarkan. Akan ditanya. Namanya ini kaji ilmu dasar yang harus antum ketahui. Cuma sebagiannya masih ada yang tidak memperhatikan, ada yang tidak menghargai waktu kita, bapak-bapak kita, ibu kita hadir, ada yang tidak merasa apa namanya. Tapi syukurlah sebagian besarnya ada menyimak, memperhatikan. Mempercayai, meyakini, mengimani adanya hari yang akhir. Rukun iman yang ke 5. Siapa yang beriman, yakin, percaya kepada Allah, Allah itu wujud, Allah itu ada,
Dan Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Salah satunya Allah Maha mengetahui segala-gala. Meyakini, meimani, mempercayai ada malaikat yang Allah cipta dan Allah beri tugas, lalu ditugaskan. Di antara tugas-tugas malaikat itu adalah mencatat amalan-amalan kita. Dengan apa dicatatnya kita tidak tahu. Manusia saja, orang Amerika membuat HP, nama HP-nya apel tergigit, itu nama apelnya. Apa nama HP-nya? Apel tergigit. Belinya 21 juta lebih. Lalu mereka ciptakan namanya memori sebesar memuat berbagai macam dokumentasi. Kapasitasnya besar ini. Dia Pro Max 11. Itu buatan siapa? Pakai tulisan? Enggak. Direkam, difilekannya di situ. Tinggal buka galeri, buka dokumentasi, buka file, buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube, keluar semuanya. Kepandaian siapa? Kepandaian orang. Ada lagi namanya Samsung. Itu pada di Samsung, dibelikannya habis Samsung. Samsung termahal ketika itu. Tidak mau orang jual. Karena pakaian Nabi cumpan camping. Pak ini pakaiannya buruk-buruk saja, tidak percaya ada. Memorinya 2. Sebesar apa? Sebesar apa? Kuku. Tapi memuat sekian hal. Belum penuh-penuh sampai sekarang Abi pakai. Belum penuh-penuh. Abi setiap hari ta'lim. Kita ambil contoh setiap harinya. Hari Senin, subuh. Setelah itu pagi, zuhur, asar di sini. Belajar dengan Abi. Malam ngajar lagi. Berapa kali? 5 kali. Senin, Selasa subuh, Tanjung Alam. Pagi di Kobale, zuhur Masjid Raya, asar Masjid Raya. Setelah asar tiba di sini. Malam ngaji juga. Berapa kali? 6 kali. Tidak penuh-penuh. Berapa filenya itu? Dokumentasinya. Itu buatan dan karya manusia. Sekarang malaikat yang Allah tugaskan untuk mendokumentasikan semua kata-kata kita, tindak tanduk kita, ucapan kita, perbuatan kita. Di mana Allah tidak butuh kepada malaikat, karena Allah semua tahu. Tapi itu tugas malaikat, dicatat. Namanya malaikat pencatat amal. Catatan itu nanti akan diberikan kepada kita di hari akhirat. Isinya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar zarah. Zarah itu kan ukuran terkecil. Khairan atau syarran, kita lihat lagi, dibeberkan kepada kita. Kita tonton lagi, kita lihat lagi semuanya. Tidak ada yang tidak kita lihat. Buatan manusia di CCTV. Buka CCTV, gerbang kita kan pakai CCTV. Buka lagi, jelas siapa yang masuk. Kucing lewat pun nampak, anjing pun nampak lewat. Buatan manusia. Sekarang Allah yang perintahkan kepada malaikat. Tidak ada yang tidak
tersimpan, termasuk ucapan kita. Nanti di hari akhirat sana, setelah kita mati, kiamat hancur semua, lalu Allah Subhanahu wa taala membikinkan jasad baru kita. Bagi Allah gampang saja, mudah saja bagi Allah itu. Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saat kita lagi hidup lagi, roh kita masuk lagi, hidup, dipanggil, dikumpul di mahsyar. Lalu satu-satu dipanggil, ditanya, disidang, dibuka buku catatan. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Diberikan kitab catatan kepada kita lagi, yang kanan dan yang kiri. Bacalah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'milu hadir. Ini supaya antum tahu. Andaikan sekarang belum tertangkap, Abi yakin satu saat nanti akan terekam di ini. Akan ingat lagi kaji ini. Sudah mati pun Abi, kalian kalau sekarang mendengar, nanti sekian tahun yang akan datang akan ingat lagi. Masa-masa belajar dia besenter. Kadang-kadang 15 tahun, 20 tahun baru ingat lagi. Masih terkena-kena pelajaran. Kepada Abi sering orang bilang, termasuk ustaz kita yang mulia, Ustaz Dasri, belajar di sini dulu. Masih ingat-ingat. Kami di sini dulu. Asrama kami di sini dulu. Kami belajar ini dulu. Kami belajar ini. Masih ingat. Setelah anak beliau sekarang 3. Yang terbesar di sini sekolahnya. Berapa memori itu lagi ingat lagi. Abi yakin satu saat apa yang Abi sampaikan ingat kalian. Walaupun sekarang terasa tidak terasa. Ya, paham tuh? 3 keimanan kepada Allah, malaikat, hari akhirat. Bahkan 5 keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kan kitab Al-Quran yang menerangkan. Iman kepada Rasul, Rasul yang menyampaikan. Iman kepada akhirat, kelima-limanya ada. Satu ayat, la takfu. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak berilmu tentangnya. Termasuk jangan mengatakan sesuatu, saya dengar tapi tidak mendengar. Saya lihat, dia tidak melihat. Saya kerjakan, saya perbuat, saya lakukan, padahal tidak. Disebutkannya seperti itu, berarti engkau bohong. Ingat, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau pikirkan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Alhasil, anak semua, alhasil, hanya orang yang beriman, yang yakin, yang percayalah yang akan bisa mengendalikan mulutnya. Itu yang akan bisa memfilter, menapis, menyaring, memikir-mikir apa yang akan diucapkan. Abi setiap khutbah Jumat di mana saja hampir selalu mengucapkan ayat itu. Di mana Rasul juga mengutip ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sering dibaca. Karena Nabi tidak pandai mempanjang-panjang mukadimah. Itu aja dibaca. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jalankan perintahnya, hentikan larangannya, dan ucapkan kata-kata yang benar. Ini kan sudah disampaikan kemarin. Qaulan sadida, meluruskan ucapan, menepat-nepatkan ucapan, bagaikan membidik sasaran. Karena sadida itu maknanya tasdidus saham,
menepat-nepatkan, melurus-luruskan bidikan panah sebelum memanah. Maka itu pula lamanya kaulan sadida, memikir-mikirkan, melurus-luruskan, menimbang-nimbang apa yang akan diucapkan sebelum dilepaskan ucapan itu. Seperti itu kita disuruh. Namanya kaulan sadida. Surat Al-Ahzab ayat 970. Begitu bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sekali lagi kami ingatkan, mari kita belajar. Salah satunya bagaimana mestinya kita berbicara. Masuk ke dalam adab berbicara. Kita tidak ingin murid-murid Abi Senter ucapannya kasar, kata-katanya jorok, carut marut, mengolok-olok, mencaci, menghina sesama teman. Kita inginkan antum itu kaulannya sadida, ucapannya khaira atau ma'rufa. Ya, mudah-mudahan antum bisa. Amin. Karena merubah kebiasaan susah. Biasa mengolok-olok teman, payah. Payah untuk menghentikannya. Tapi kalau dilatih bisa. Biasa panggil Waang dan Aden, Hasbi. Masih suka panggil Waang Aden? Masih suka? Sudah mulai menahannya? Sudah, bagus. Waang, Aden. Itu termasuk dalam kata-kata namanya fahish. Perkataan keji. Kalau bercarut marut termasuk bazi namanya. Al-bazi. 4. Laisal mu'min bit-ta'an. Tidaklah seseorang itu beriman dengan iman yang sempurna. Kalau dia masih mengatakan kata-kata celaan, cacian, makian. Kalau dia masih melaknat, mengkutuk, mensumpah serapah. Kalau dia suka berkata-kata keji, dia suka berkata jorok, laisal mu'min, tidaklah dikatakan dia beriman sempurna. Sebab kalau orang yang beriman sebenarnya beriman sempurna itu, dia tidak mau mengatakan yang 4. Coba dengarkan yang 4 ini. Yang pertama, ta'an. Baca. Ta'an. Arti ta'an itu pencela. Suka memaki, suka mencaci. Ta'an. Perhatikan. La'an. Semuanya. La'an. Lam, ainnya panjang, nun. La'an. Al-la'an. Suka mengkutuk. Suka melaknat. Dia tidaklah orang mukmin yang sempurna. Sudah berapa? Fahish. Fa-nya panjang, hashin. Fahish. Kata-kata keji. Kata-kata apa? Keji. Suka mengatakan kata-kata keji. Badhi. Coba baca semua. Badhi. Sidik, baca. Badhi. Bazi. Ba, zal, ya, hamzah. Bazi. Carut marut. Kata-kata kumuh. Kata-kata jorok. Namanya apa? Bazi. Waang, wa'den itu kemana perginya? Manggil teman Waang, Wa'den, kemana perginya?
Baruang, kemana perginya? Bazi. Nih, ingat lagi. Siapa yang tunjuk nanti sebutkan berdiri. Main-main juga. Ta'an. Apa itu? Apa taat? Suka mencela, termasuk mencaci, memaki. Apa? Bacanya apa? Ta'at. Yang kedua, la'an. La'an. Apa? Melaknat, mengkutuk, sumpah serapah. La'an. Sudah berapa? Yang ketiga, fahish. Apa fahish? Berkata keji. Berbuat keji, berkata keji. Namanya fahsya. Pelakunya fahish. Yang keempat, bazi. Semuanya bazi. Ba. Zal. Ya. Hamzah. Bazi. Apa itu? Kata-kata kotor, carut, marut, kata-kata jorok, kata-kata kumuh. Sekarang zamannya zaman terbuka. Di media ini, di medsos ini, semuanya terbuka. Dan masuk kata-kata. Kata-kata jorok banyak keluar. Kata-kata kumuh. Syukur, sebenarnya syukur antum itu tidak boleh di sini pakai Android, tidak boleh. Walaupun masih ada yang coba-coba. Salah satu kesyukuran orang tua antum, wali murid antum, keluarga antum di rumah, syukur tidak boleh di sini pakai Android ini. Karena banyak yang 4 itu di situ. Syukur sekarang antum tidak ikut-ikut main dakak-dakak, menghabiskan waktu. Tidak boleh di sini. Syukurlah. Itu untungnya sekolah, mondok. Kita disibukkan dengan belajar, bergaul, bermain sesama kita. Syukur. Salah satu yang paling berbahaya ini, apa namanya ini? Android HP. Abi kena butuh menayangkan siaran. Butuh di situ ada semua tulisan-tulisan. Abi masuk di situ. Butuh buku-buku. Oh enggak? Apa gunanya? Jadi dengan mondoknya antum, salah satu di Abi Center, sekian banyak perbuatan tercela terhindarkan. Walaupun masih ada perangai-perangai lama terbawa. Nah, salah satunya itu carut marut itu. Waang, waden. Ini kelas 8 ini. Sering bidangan ketika Abi masih ngontrak rumah di sini. Oh. Di mana? Ngontrak rumah di samping asrama komplek 2. Oh, sering dengar. Satu kali Abi keluar malam, Abi pukul semua pagar-pagar seng. Karena masih malam, masih bermain. Dengan kamar ET itu ditokok semalam itu. Siapa yang lari? Ini lari ya. Mana lari? Karena masih Nah, syukurlah kita tidak bertetangga lagi. Syukur antum tidak bertetangga dengan Nabi. Jam 11 malam heboh juga. Dengan umi-umi terbangun. Nabi cari balok besar, pungkang semuanya. Tapi bagaimanapun syukur juga. Antum-antum berada di tempat terbaik, di lokasi terbaik, bersama teman-teman yang baik, bersama guru-guru pengasuh yang baik. Paling tidak meminimalkan. Apa tadi? Apa yang pertama? Ta'an. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat?
laisal mu'min, tidaklah dia orang mukmin yang sempurna kalau dia suka mencaci maki, mencela, kalau dia suka berkata keji, mengkutuk, sumpah serapah, melaknat, suka berkata keji dan suka berkata kotor. Semua ucapan kita akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu la takhfu, jangan ikuti, termasuk jangan sebut, jangan ucapan, jangan katakan apa yang tidak ada ilmunya bagimu. La takfu ma laisa laka bi ilmun. Dah, perhatikan. Dah. Inna sam'a, apa artinya? Apa artinya? Sesungguhnya pendengaran. Wal basara, penglihatan. Wal fuada, hati. Kana, kullu ulaika, semuanya itu kana adalah dimintai Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sedikit banyaknya ada berfaedah, ada berguna. Sudah. Tidak mau dilarang ini anak. Mudah-mudahan apa yang habis sampaikan ini berguna, bermanfaat, berfaedah untuk kita. Besar harapan Abi dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dan yang menyimak, bisa dipakai, bisa diamalkan. Walaupun 1, 2, 3 orang masih ada yang suka mengganggu, usil, itu biasa, biarlah. Kita doakan mereka ini menjadi orang yang serius dan sungguh-sungguh untuk masyarakat. Amin. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.